ngaji ya. Siapa ya? Ya sekarang banyak kita cek ya. Kenapa? Yang buka malam minggu. Yang malam minggu. Ini sok lah. Hah? Kalau bohong. Yang itu orang belum. Kalau ini dia cek beritahu. Telepon aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6, faslun fi nawaqidil wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fi nawaqidil wudu'i, di dalam menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Fasal menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Al-musammati aidon bi asbabil hadasi. Nawaqidul wudu juga disebut dengan asbabul hadas, yang juga disebut dengan asbabul hadas. Hal-hal yang membatalkan wudu disebut juga dengan kalimat sebab-sebab hadas. Maksudnya hadas kecil. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi memiliki hadas kecil, atau hal-hal yang membatalkan wudu. Waladi yungkidu, waladi adapun sesuatu, yungkidu yang membatalkan. Ayyubtilu artinya membatalkan, al-wudu'a terhadap wudu, khamsatu asya'a itu 5 macam. Hal-hal yang membatalkan wudu ini ada 5. Ahaduha salah satunya atau yang pertama, ma yaitu sesuatu, khoroja yang keluar, min ahadis sabilaini dari salah satunya jalan 2, jalan depan, jalan belakang. Ail kubuli waduburi artinya atau maksudnya adalah kubul dan dubur. Jalan depan itu disebut kubul, jalan belakang disebut dubur. Benda yang keluar dari salah satu jalan 2, maksudnya adalah jalan depan yang disebut dengan kubul dan jalan belakang yang disebut dengan dubur. Min mutawadiin dari orang yang wudu, hayyin yang masih hidup, wadihin yang jelas. Titik. Nah, sampai situ dulu. Dari orang yang wudu yang hidup dan jelas. Jelas maksudnya apa ya? Jadi fasal menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ini ada 5 macam. Yang pertama adalah adanya sesuatu yang keluar dari kubul atau duburnya orang yang wudu. Orangnya itu masih hidup dan orangnya itu jelas. Ini syaratnya, ini ada 3 ini. Min mutawadiin hayyin wadihin. Dari orang yang wudu, orangnya ini masih hidup dan jelas. Jelas itu maksudnya ya jelas laki-lakinya atau jelas perempuannya. Bukan orang yang samar-samar alat kelaminnya. Kalau alat kelaminnya samar-samar nanti di belakang ada pembahasannya. Nah, jadi kalau ada orang wudu, orangnya ini masih hidup
dan jelas alat kelaminnya, ya status laki-laki dan perempuannya bagi si orang ini jelas. Dia akan disebut laki-laki atau disebut perempuan. Lah memangnya ada toh Pak yang tidak jelas laki-laki dan perempuannya? Ada. Di dalam fikih itu ada manusia yang status laki-laki dan perempuannya ini di apa? Ya kata-katanya itu muskil, diragukan, dijanggalkan. Ini laki-laki apa perempuan ini? Nah, ini tidak jelas. Nah, syaratnya adalah orangnya ini jelas laki-lakinya atau jelas perempuannya. Kalau ada orang sudah wudu, terus dari jalan depan atau jalan belakangnya ini keluar sesuatu, nah karena kalimatnya itu sesuatu, maka dia bisa berupa apa saja. Sesuatu itu apa ya, apa saja, pokoknya ada yang keluar. Orangnya ini sudah berwudu, hidup dan jelas laki-laki atau perempuannya. Kalau orangnya sudah mati bagaimana? Ya tidak ada pembahasan. Ada jenazah, sudah dimandikan, sudah diwudukan, terus dari alat kelaminnya itu mengeluarkan sesuatu, atau dari jalan belakangnya keluar sesuatu. Nah ini wudunya tidak batal, karena dia adalah tidak menetapi salah satu dari 3 syarat ini. Orangnya sudah meninggal. Muqtadan kana al-khariju, baik benda yang keluar ini sudah biasa terjadi, ya, sudah menjadi adatnya benda itu keluar. Kabaulin misalnya seperti pipis, wagoitin dan kotoran, tai. Aunadiron atau sesuatu yang langka, kadamin misalnya seperti darah, wahaso dan kerikil. Najisan baik itu bendanya najis, kahadihil amsilati misalnya seperti contoh-contoh ini, autohiron atau bendanya itu suci, kadudin misalnya seperti ulat. Titik. Nah ini. Kemudian selanjutnya yang dibahas adalah benda yang keluar. Jadi benda yang keluar yang bisa membatalkan wudu dari jalan kubul atau jalan dubur, jalan depan atau jalan belakang, baik bendanya ini memang sudah biasa keluar, misalnya seperti pipis dan kotoran, atau sesuatu yang langka, misalnya darah dan kerikil. Ada orang pipis mengeluarkan darah, ada orang berak mengeluarkan darah. Nah ini kan tidak umumnya kejadian, mungkin sakit dia mengeluarkan darah, atau bendanya itu ini contohnya haso, kerikil. Ada orang pipis, pipisnya itu kerikil, ada orang berak, beraknya itu kerikil. Apapun itu, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur membatalkan wudu. Baik itu memang sudah biasa, umumnya ya yang dikeluarkan itu benda tersebut, atau benda yang langka. Bahkan selanjutnya, atau misalnya apa tadi, entah itu bendanya najis atau bendanya suci. Benda najis ya contohnya seperti itu tadi, darah, pipis, kotoran, atau bendanya itu suci, misalnya seperti kadudin, misalnya seperti ulat. Ini kalau bahasa kampung saya kermi, apa bahasanya orang Manggar. Itu penyakitnya orang zaman dulu. Kalau sekarang udah tidak pernah terdengar. Ada orang, ya kalau bahasa kampung saya kermi. Jadi dari lubang duburnya itu keluar ulatnya, cacing, keluar cacing, atau keluar kermi, atau keluar ulat. Nah, kermi, cacing atau ulat itu makhluk yang hukumnya suci, ya kan? Dia adalah benda suci yang keluar dari jalan duburnya manusia. Itu juga membatalkan wudu. Nah, bendanya suci atau bendanya najis seperti contoh-contoh tadi. Nah, kesimpulannya adalah segala sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang ini membatalkan wudu, apapun itu bentuk dan wujudnya. Benda suci, benda najis, benda langka, benda yang sudah menjadi kebiasaan, semua membatalkan wudu.
titik. Ilal mania kecuali mani al-kharija yang keluar bihtilamin disebabkan karena mimpi. Min mutawaddiin dari orang yang wudu, mumakinin yang menetapkan mak'adahu pada tempat duduknya orang tadi, orang tersebut, minal ardi dari bumi. Falayan kudu maka wudunya tidak batal. Titik. Nah sekarang ada tambahan keterangan ilal maniya al kharija bihtilamin, kecuali yang dikeluarkan ini adalah air mani, air sperma yang keluar disebabkan karena mimpi. Nah, ada orang wudu mimpi keluar sperma, ini tidak batal wudunya. Yaitu orang wudu yang bentuknya catatannya seperti ini, min mutawadiin mumakinin mak'adahu minal ardi. Orang wudu yang menetapkan tempat duduknya dari bumi, atau maksudnya orangnya ini tidur dalam keadaan duduk dan pantatnya ini nempel di bumi dalam keadaan menetap. Kalimatnya muter-muter. Ya intinya orang wudu tidurnya ini posisinya duduk dan pantatnya ini sudah plek begitu ya, sama lantai, sama buminya itu sudah plek begitu. Nah sudah plek ini ukurannya adalah dia tidak bisa kentut. Nah, dia sudah duduk seperti saya ini. Nah orang kalau sudah duduk seperti saya ini, kalau dia kentut kan tidak bisa. Ini harus diangkat sedikit pantatnya baru bisa keluar. Nah yang seperti inilah yang disebut dengan mumakinin mak'adahu. Orang yang seperti ini kalau tidur wudunya tidak batal. Nah pas tidur dalam keadaan seperti ini, mimpi keluar mani, wudunya tidak batal. Nah itu titik. Nah ini hanya pada satu kasus ini, ada orang wudu mengeluarkan air mani, tidak batal wudunya hanya pada satu kasus ini saja. Orangnya duduk dalam keadaan menetapkan itu tadi bokongnya atau pantatnya pada tempat duduknya. Fala yang kudu maka wudunya tidak dihukumi batal. Wal muskilu adapun orang muskil. Nah ini yang lawan kata tiga syarat di atas tadi, min mutawadiin hayyin wadihin. Nah sekarang lawan katanya itu ini. Wal muskilu adapun orang muskil, innama yantakidu wudu'uhu, sesungguhnya wudunya itu bisa batal bil khariji disebabkan karena ada benda yang keluar min farjaihi dari kedua lubang farjinya jami'an secara bersamaan. Nah ini wal muskilu innama yantakidu wudu'uhu, adapun orang muskil sesungguhnya wudunya bisa batal bil khariji min farjaihi jami'an, disebabkan karena ada benda yang keluar dari kedua lubangnya secara bersamaan. Jadi ini di dalam fikih itu ada pembahasan laki-laki disebut rajulun, perempuan disebut imra'atun. Sekarang ada di antara kedua itu. Jadi ada orang punya dua alat kelamin. Nah punya dua alat kelamin ini disebut dengan al-muskil, disebut laki-laki ya. Tapi di situ kok ada alat kelamin perempuan, disebut perempuan. Tapi di situ kok ya ada alat kelamin laki-laki. Nah ini di dalam fikih ada pembahasan seperti ini. Nah orang yang seperti ini wudunya bisa batal kalau kedua lubangnya itu mengeluarkan benda secara dua-duanya mengeluarkan. Kalimatnya bulat.
Kalau kedua lubangnya itu mengeluarkan, ya ada benda yang keluar dari kedua lubangnya. Kalau yang keluar di salah satunya, wudunya belum batal. Nah, enak berarti ya, jadi orang muskil enak. Wudunya tidak gampang batal. Wudunya bisa batal kalau kedua lubangnya mengeluarkan benda. Memangnya ada atau Pak? Ya ada, buktinya ada pembahasannya. Wasani, adapun sesuatu yang membatalkan wudu yang nomor 2, anaumu, yaitu tidur ala ghairi hayatil mutamakkini. Anaumu, yaitu tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, pada selainnya keadaan yang menetapkan, ya yang menetapkan pantatnya tadi. Tidur yang tidak pada posisi menetapkan tempat, menetapkan pantatnya di tempat duduknya. Wa fi ba'di nusahil matni, adapun di dalam sebagian redaksi kitab matan, ziyadatun minal ardi bimak'adihi, yaitu ada tambahan kalimat minal ardi bimak'adihi. An-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini minal ardi bimak'adihi. Di dalam kitab lain kalimatnya ada tambahan kalimat seperti itu, minal ardi bimak'adihi. Ya itu kembali ke, ya karena ini zaman dahulu orang menggandakan kitab, orang menyalin kitab, belum ada teknologi motokopi, jadi kadang ada penambahan kalimat, kadang ada pengurangan kalimat. Itu sangat wajar sekali. Mana tadi? Wal ardu laisat biqayyidin. Adapun kalimat al ardu itu bukanlah sesuatu patokan. Jadi kan kalimatnya itu orang yang menetapkan pantatnya di tempat duduknya dari bumi. Kan ada kata-kata dari bumi. Lah kata-kata dari bumi itu tidak harus dari bumi. Ya bisa selain bumi. Segala sesuatu yang menjadi tempat duduknya orang yang wudu tersebut, itulah yang menjadi catatan. Pantatnya, bokongnya itu harus menetap di situ. Ya tidak harus bumi, bisa selain bumi, bisa kayu, bisa kursi, bisa apa-apa. Titik. Wa kharaja bil mutamakini, dan dikecualikan dari kalimat al mutamakin ma launa maqaidan, yaitu pada kasus berikut ini. Wa kharaja bil mutamakini ma launa maqaidan, dikecualikan pada kalimat al mutamakin, yaitu kasus ma launa maqaidan. Launa maqaidan, apabila seandainya ada orang yang tidur dalam keadaan duduk ghairu mutamakinin, tetapi dia tidak menetapkan pantatnya, au nama qaiman, atau dia tidur dalam keadaan berdiri, au ala qafahu, atau tidur di atas tengkuknya orang itu tadi, walau mutamakinan, walaupun dalam keadaan menetapkan pantatnya. Titik. Nah, ini sekarang ada penjabaran contoh. Seandainya ada orang tidur, dia itu duduk tapi tidak mutamakin. Nah, tidur duduk tapi tidak mutamakin itu misalnya seperti orang yang duduk pada posisi tahiyat akhir. Nah, ada orang tidur duduknya seperti orang yang sedang sholat tahiyat akhir itu. Lah itu kan pantatnya kan terangkat salah satu. Nah itu seandainya dia kentut, ya langsung kentut. Nah yang seperti itu namanya ghairu mutamakin. Yang seperti itu membatalkan wudu. Nah, orang yang tidur dalam keadaan duduk, tetapi duduknya ghairu mutamakin, lah ini wudunya batal.
Atau misalnya ada orang yang tidur berdiri tetapi dia bisa mutamakin. Nah, ada orang tidur sambil berdiri tapi bokongnya ini misalnya nempel tembok atau bokongnya diberi sesuatu lah, sehingga misalnya dia itu kalau kentut tidak bisa tetapi berdiri. Atau orang yang tidur di atas kofahu, tengkuk, bagian leher yang belakang ini namanya tengkuk ya. Tidur di atas tengkuk tetapi mutamakin, tetapi pantatnya ini menetap, tidak bergeser-geser, dan seandainya kentut dia tidak bisa kentut. Ini juga membatalkan wudu. Nah, tidur terlentang itu maksudnya tidur di atas kofahu, tidur di atas tengkuknya, bagian belakang leher, tidur memakai bantal lah, ya tidurnya terlentang. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada orang tidur sambil duduk tetapi tidak mutamakin, wudunya batal. Ada orang tidur berdiri mutamakin, juga batal. Ada orang tidur terlentang mutamakin, juga batal. Yang tidak batal hanya satu, yaitu duduk yang pantatnya itu mutamakin. Wasalisu zawalul akli. Wasalisu adapun yang membatalkan wudu yang nomor 3, zawalul akli itu hilangnya akal. Ai al-ghalabati alaihi. Artinya ghalabah itu kalah, alaihi di atas akal. Ya akalnya ini terkalahkan. Orang yang akalnya menjadi terkalahkan, akalnya menjadi hilang. Bisa karen dengan sebab mabuk, au marodin atau sakit. Nomor 3 yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal, misalnya disebabkan karena mabuk atau karena sakit, au jununin atau gila, au igma'in atau ayan, au ghairi dalika dan lain sebagainya. Nomor 3 yang membatalkan wudu adalah apabila ada orang yang hilang akalnya. Hilang akalnya ini artinya ya akalnya ini kalah daripada kesadarannya. Misalnya orangnya ini mabuk, minum minuman keras atau mengkonsumsi benda-benda narkoba, atau sakit tipes, demam tinggi, mulutnya ngomel, ngomong tanpa dia sadar, atau gila atau ayan atau yang lain-lainnya. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang ini menjadi kehilangan akal, ini membatalkan wudu. Titik. Warrobiu lamsur rajuli almar'ata al-ajnabiyata. Warrobiu adapun yang keempat yang membatalkan wudu, lamsur rajuli yaitu persentuhan laki-laki, almar'ata kepada perempuan, al-ajnabiyata yang lain. Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Ghairil mahromi yang bukan mahram. Walau maitatan, walaupun itu adalah ya bukan maitah ya jenazah, walaupun itu adalah orang yang sudah meninggal. Kalimatnya walau maitatan, walaupun mayit, walaupun bangkai. Titik. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, walaupun itu adalah jenazah. Jadi saya menyentuh jenazah perempuan, perempuannya ini perempuan yang ajnabi, bukan mahram saya, itu membatalkan wudu. Wudu saya batal. Titik. Wal muradu birrajuli wal mar'ati. Adapun yang dimaksud dengan kalimat ar-rajuli dan al-mar'ah, laki-laki dan perempuan, yaitu zakarun wa unsa,
laki-laki dan perempuan balago haddas syahwati, yang keduanya sudah sampai pada batasan syahwat urfan menurut umumnya manusia. Titik. Jadi persentuhan laki-laki dan perempuan ini membatalkan wudu. Maksudnya laki-laki dan perempuan ini bagaimana? Yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah pada sampai batas syahwat, perempuan dan laki-laki yang sudah dewasa menurut umumnya pandangan manusia. Maksudnya adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan persentuhan dan membatalkan wudhu itu keduanya itu sudah sampai batas pada itu sudah mensyahwati. Saya melihat perempuan itu sudah menarik, memancing syahwat. Syahwat di sini maksudnya birahi. Atau perempuan melihat laki-laki, itu adalah laki-laki yang dalam pandangan perempuan ini sudah mencapai syahwat. Dia sudah bisa membangkitkan itu tadi, nafsu birahi. Maksudnya bagaimana? Ya sudah dewasa gitu lah. Kalau bahasa sederhana kita sudah dewasa. Artinya bagaimana? Kalau anak kecil, anak SD umur kelas 5, umur kelas 6 itu kan belum mensyahwati ya. Itu kalau dipegang belum membatalkan wudu. Yang sudah membatalkan wudu adalah yang sudah sampai pada batas syahwat. Kalau ayam gitu, ini kelihatannya ini kalau disembelih dipanggang sudah enak. Nah, gitu. Sudah layak untuk disembelih. Nah, kalau manusia ini sudah mengundang, memancing syahwat. Terus syahwatnya laki-laki itu apa? Syahwatnya laki-laki itu ciri-cirinya adalah alat kelaminnya itu berdiri. Nah, kalau perempuan mailul qalbi. Nah, kalau laki-laki ini mudah, ciri-cirinya yaitu alat kelaminnya itu menjadi seperti itu. Nah, kalau perempuan ini mailul qalbi. Mail itu condong, qalbi itu hati. Hatinya menjadi condong. Nah, ini yang tahu perempuan ini. Maksudnya mailul qalbi apa? Hatinya itu menjadi suka begitu, mungkin begitu ya. Nah, itu syahwat. Mana tadi? Urfan. Nah, ini catatannya adalah urfan. Balagho haddas syahwati urfan. Menurut pandangan umumnya manusia, usia segitu itu sudah memancing syahwat. Nah, ada juga orang yang punya kelainan, dia malah suka pada anak-anak yang di bawah umur. Lah, bukan yang itu yang menjadi patokan, bukan yang itu. Yang umumnya manusia. Kalau yang tidak umum tidak menjadi patokan. Wal muradu bil mahrami, adapun yang dikehendaki dengan mahram, kalimat al mahram, man haruma nikahuha, yaitu orang yang haram dinikah. Jadi kan kata-katanya laki-laki perempuan yang bukan mahram bersentuhan. Nah, bukan mahram itu maksudnya apa? Man haruma nikahuha, orang yang haram dinikah. Li ajli nasabin, karena alasan nasab, aurodoin atau persusuan, au musoharotin atau ikatan mertua itu apa? Permertuaan, ya maksudnya pernikahan lah. Nah, ini jadi yang disebut mahram dalam bab yang membatalkan wudu adalah orang yang haram dinikah. Orang yang haram dinikah ini alasannya ada 3, karena nasab. Kalau bahasa kita itu perenggu. Ada pertalian nasab, atau ada alasan sepersusuan. Jadi anak saya sama anak kamu ini menyusu pada orang yang sama. Ini namanya rodok. Au musoharatin atau permertuaan, ya maksudnya pernikahan. Nah,
ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi di bab yang menjelaskan tentang pernikahan. Nah, kalau yang di sini hanya disinggung sekilas, segala sesuatu yang di situ haram untuk dinikah, apa karena nasab, apa karena persusuan, atau karena pernikahan, maka ini yang dimaksud pada bab wudu. Itu tadi loh, persentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Mahram ya, bukan muhrim tapi mahram. Kalau muhrim ini orang yang sedang ihram, itu namanya muhrim. Kalau mahram orang yang haram dinikah. Nah, jadi beda. Tapi lidah kita dalam percakapan sehari-hari sudah terlanjur terbiasa dengan kalimat bukan muhrim. Sebenarnya bukan mahram. Kalau muhrim ini orang yang melakukan ibadah ihram, sedang haji atau sedang umroh, itu namanya muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikah ini mahram. Syaratnya lagi adalah min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Yahruju ma laukana hunaka hailun falana qadhina idin. Mengecualikan pada kasus seandainya di situ ada penghalang, falana qadhina idin, maka pada saat ini tidak ada pembatalan wudu. Ya, tadi syaratnya persentuhan laki-laki dan perempuan, terus dia bukan mahram dan tidak ada penghalang. Maka kalau di situ ada penghalang, ya tidak membatalkan wudu. Nah, maka di situ kan ada hadis Nabi Muhammad pernah ketika mau sholat ini mencium istrinya Aisyah, ya kan? Mencium istrinya Aisyah. Apa yang kamu bayangkan dari kalimat mencium? Ya, kemungkinannya banyak. Apa mencium pipinya, apa mencium tangannya, apa mencium apa, yang jelas di situ kalimatnya itu mencium. Tidak, kalimatnya itu tidak ada kalimat terjadi persentuhan kulit antara Nabi dan istrinya, tidak, tetapi Nabi mencium. Ya, mencium tangannya yang ada bajunya juga mencium, mencium kepalanya yang ada kerudungnya juga mencium, mencium tangannya yang ada di dalam lengan baju juga mencium. Nah, maka itu kemudian laki-laki suami menyentuh istrinya itu membatalkan wudu apa tidak? Ya, batal. Lalu hadis yang itu bagaimana? Ya, di bagian mana hadis itu yang kalimatnya kulit Nabi menyentuh kulit istrinya? Kan tidak. Nabi mencium istrinya. Lah, mencium itu sekarang seperti apa? Mencium kepalanya yang ada kerudungnya juga mencium, mencium tangannya yang ada bajunya juga mencium. Nah, jadi kan hadisnya Nabi mencium. Nah, di situ tidak bisa dipastikan mencium pipi, mencium kulit, gitu tidak bisa dipastikan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan besok. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa ligma qasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.